Setelah kemenangan Sekutu atas Jepang pada Perang Dunia Kedua, Sekutu datang ke Indonesia untuk pertama kali pada tanggal 29 September 1945 di bawah kepemimpinan Jenderal Sir Philip Christison di Tanjung Priok. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 1945, Sekutu juga mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal RBW Bevel. Awal mulanya kedatangan Sekutu memiliki dua tujuan, yaitu melindungi dan mengopsikan tawanan perang serta melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke negaranya. Tentara Sekutu juga disambut dengan baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro menyediakan bantuan logistik demi kelancaran tugas Sekutu. Sekutu juga berjanji tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. Setelah bertemu dengan Mr. Wongsonegoro, Sekutu bergegas menyebar ke beberapa kota di Jawa Tengah. Alih-alih menjalankan tugas dengan benar, ternyata kedatangan Sekutu semakin hari kian membuat resah para warga. Mereka selalu mengintimidasi dan melakukan teror. Mereka bahkan merebut gudang-gudang senjata dan bangunan-bangunan vital yang ada di kota. Keadaan kian memanas setelah diketahui bahwa kedatangan Sekutu diboncengi oleh NICA atau singkatan dari Netherlands Indian Civil Administration bentukan dari Belanda. NICA secara rahasia melakukan tugas pokok yaitu mengembalikan kedaulatan Belanda. Aksi Sekutu dan NICA membuat TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan warga sipil menjadi geram, sehingga menimbulkan perlawanan yang cukup hebat. Maka pada tanggal 11 Oktober 1945, meletuslah pertempuran di Magelang antara tentara TKR melawan Sekutu, NICA, dan Internira Jepang. Mereka saling melancarkan serangan satu sama lain. Karena keadaan Sekutu yang semakin terdesak di Magelang, maka Brigjen Bevel melalui Jenderal Philip Christison meminta bantuan kepada Presiden Soekarno supaya TKR menghentikan pertempuran di Magelang. Kemudian Presiden Soekarno datang ke Magelang untuk melakukan perundingan dengan TKR agar mengurungkan niatnya menghancurkan tentara Sekutu di Magelang. Dengan adanya perundingan oleh Presiden Soekarno, pertempuran dapat dihentikan sementara. Namun Sekutu melanggar perundingan sehingga menimbulkan kemarahan dari para TKR. Setelah semakin terdesak karena dikepung oleh pasukan TKR, maka pada tanggal 20 November 1945, Sekutu memutuskan mundur menuju Ambarawa. Sekutu dari Magelang menuju Ambarawa melewati berbagai daerah, diantaranya Pingit, Jambu, dan Banyu Biru sebelum sampai di Ambarawa. Selama konvoi dari Magelang menuju Ambarawa, pasukan Sekutu melakukan kekacauan dan membakar rumah-rumah warga yang dilaluinya. Sekutu juga menembaki pasukan TKR melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat Cocor Merah. Pada saat pengejaran Sekutu, Letkol Isdiman tertembak dan gugur di daerah Jambu. Ia merupakan orang kepercayaan dari Kolonel Sudirman, oleh karenanya Kolonel Sudirman terjun langsung ke medan pertempuran. Setelah melewati pengejaran, akhirnya Sekutu membuat benteng pusat pertahanan di kota Ambarawa, tepatnya di Benteng William I. Pada tanggal 11 Desember malam hari di sebuah rumah carik di Ambarawa, para komandan sektor pertempuran dan klasteran berkumpul. Mereka mendengarkan instruksi dari Jenderal Sudirman tentang rencana dan strategi penyerangan. Teknik yang digunakan adalah teknik supit urang. Teknik supit urang adalah teknik yang dilakukan dengan cara menghimpit Sekutu dari sektor barat dan sektor timur, sedangkan pasukan induk menyerang langsung dari arah selatan. Pada tanggal 12 Desember dini hari, pasukan TKR dan Laskar Perjuangan sudah siap menduduki sektor masing-masing. Tepat pukul 4.30, terdengar tembakan mitraliur sebagai syarat bahwa pertempuran akan dimulai. Serangan mendadak dari para TKR membuat Sekutu kalah kabut. Pasukan Sekutu digempur siang dan malam hari dari berbagai penjuru tanpa ada kesempatan untuk istirahat. Pertahanan Sekutu akhirnya runtuh. Pasukan TKR berhasil memasuki dan mengambil alih wilayah kota Ambarawa serta merebut gedung-gedung penting. Tepat pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Sekutu menerobos keluar dari kepungan TKR di Benteng William I. Dengan jatuhnya Benteng William I sebagai pusat pertahanan Sekutu yang paling akhir di Ambarawa, pasukan TKR segera mengibarkan bendera merah putih. Berkibarnya bendera merah putih juga memberi isyarat bahwa pertempuran di Ambarawa dimenangkan oleh pihak Indonesia.